Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Zahra Putri dengan NRP akhir 5003231192 dari kelas K Data Mining dan Visualisasi. Sebelumnya izin di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan ulang terkait materi pada minggu pertama yang sempat saya tinggalkan. Ya, di sini ada materi terkait data mining dan visualisasi di minggu pertama. Oke, next. Oke, dari latar belakangnya sendiri, mohon maaf, perkembangan teknologi informasi eh, membuat jumlah data yang dihasilkan semakin besar dan kompleks, sehingga menimbulkan fenomena data explosion yang sulit dimanfaatkan jika hanya disimpan sebagai catatan mentah. Kondisi ini mendorong lahirnya data mining sebagai suatu pendekatan untuk mengestraksi pola, tren, dan pengetahuan tersembunyi dari kumpulan data yang sangat besar. Dengan menggabungkan konsep dari statistika, kecerdasan buatan, machine learning, dan basis data, data mining memungkinkan data yang semula hanya berupa angka atau teks berubah menjadi informasi bernilai yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan. Ya, di sini ada sedikit terkait pengertian apa itu data mining. Jadi, data mining itu adalah ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Nah, untuk data mining sendiri itu sangat berhubungan dengan berbagai macam bidang, seperti yang tadi disebutkan di awal, ada kaitan dengan machine learning, pattern recognition, statistik, computing algoritma, database technology, and high performance computing. Oke, jadi kita dapat menarik kesimpulan kalau data mining itu merupakan proses menggali informasi dari kumpulan data yang besar menggunakan kombinasi statistik, machine learning, dan data untuk membuat suatu prediksi, membantu mengambil keputusan dan minimalisir yang namanya resiko. Oke, selanjutnya di sini ada sedikit perbedaan antara data mining dan statistik. Untuk yang pertama, data mining itu biasanya digunakan untuk dataset besar dan banyak variabelnya. Nah, nanti itu fokusnya pada micro decisioning atau keputusan kecil atau cepat dalam jumlah banyak. Jadi, itu digunakan untuk dataset yang banyak dan untuk mengambil keputusan dengan waktu yang lebih cepat. Nah, selanjutnya kalau statistik itu umumnya digunakan pada sampel kecil dengan variabel yang terbatas dan biasanya fokus pada macro decisioning atau keputusan besar yang lebih strategis atau biasanya tuh membutuhkan waktu yang analisis yang cukup lebih lama gitu. Oke, selanjutnya sini akan menjelaskan pengaplikasian data mining dan visualisasi dalam kehidupan nyata dari data mining tersebut. Kayak yang pertama, itu ada Amazon. Amazon itu adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang berfokus pada e-commerce, komputasi awam, streaming digital, dan kecerdasan buatan, serta menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Nah, Amazon ini menggunakan data mining untuk mencari pola belanja dari pelanggan. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan penjualan di silanya. Pastinya untuk meningkatkan keberhasilan atau keuntungan dari Amazon itu sendiri. Terus yang ketiga itu contohnya itu penerapannya itu kalau misalnya kita ingin membeli laptop, sistem otomatisnya itu bakal merekomendasikan juga kayak tas laptop, mouse atau calling pad atau kebutuhan dari laptop itu sendiri. Selanjutnya ada Netflix yang mana sering kita gunakan juga. Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan anggota kami menonton serial TV dan film di perangkat yang terhubung ke internet atau lebih singkatnya tuh Netflix itu ada aplikasi untuk menonton secara legal. Nah, eh, di di mana namanya di Netflix sendiri, mohon maaf, maksudnya di Netflix itu menggunakan data mining untuk menerapkan sistem rekomendasi. Jadi jika kita ingin mencari film tentang misalnya tentang kartun itu Netflix akan merekomendasikan banyak hal. Nah, itu merupakan salah satu penerapan data mining. Yang kedua itu pastinya untuk membuat pengalaman menonton itu lebih personal dan bikin user betah. Jadi dari segi tools-toolsnya itu emang dibikin atau dibuat senyaman mungkin dan membuat personalnya itu bisa betah. Nah, selanjutnya itu dengan data mining di Netflix itu juga bisa menganalisis riwayat tontonan jutaan pengguna, lalu memprediksi film atau series lain yang sesuai selera. Kayak di next, untuk selanjutnya itu ada visa. Visa adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa stempel, stiker, atau dokumen digital yang memungkinkan warga negara asing masuk ke negara tersebut untuk tujuan tertentu seperti kunjungan kerja atau studi dalam periode waktu yang ditentukan.
Nah, untuk Visa sendiri menggunakan data mining itu untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Nah, ini nanti tujuannya itu bisa untuk mencegah penipuan dan melindungi dari nasabah itu sendiri. Nah, contoh penerapannya itu kayak misalnya saya sedang tinggal di Surabaya, lalu tiba-tiba ada transaksi atau besar ke luar negeri. Nah, sistem yang akan menandai itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Jadi, sistem keamanannya lebih terjaga dengan adanya konsep dari data mining. Kayak selanjutnya di sini ada AT dan T, singkatan dari American Telephone and Telegraph. Ini adalah perusahaan telekomunikasi multinasional Amerika yang menyediakan layanan komunikasi seperti telepon, internet, dan televisi untuk konsumen, bisnis, dan pemerintahan. Nah, AT&T menggunakan data mining untuk menganalisis pola penggunaan pelanggan, dan tujuannya nanti adalah perusahaan bisa membuat strategi retensi agar pelanggan itu tidak pindah ke kompetitor lain, yang mana emang di zaman yang semakin canggih, itu persaingan di perusahaan teknologi pastinya lebih lebih padat dan lebih sangat ketat gitu. Nah, nanti di sini tuh penerapannya tuh sistem bisa mengklasifikasikan pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan berdasarkan pola pemakaiannya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.